cintai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran adab sehari-hari seorang muslim yang diambil dari kitab yang berjudul Sahihul Adabil Islamiyah, yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan kedua setelah salat subuh di Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu kita telah selesai mempelajari bab yang ke-20 tentang adab-adab di dalam menjamu tamu, dan sekarang kita memasuki bab yang ke-21 dengan judul adabut ta'am, yaitu adab-adab makan. Ya. Bab kita pada pagi hari ini bab yang ke-21 tentang adab-adab makan. Baik, artinya terkait aktivitas makan seorang muslim ternyata juga telah diatur dalam agama Islam. Ada sejumlah adab yang perlu dia perhatikan agar aktivitas makannya itu bisa membuahkan pahala dan juga tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran. Dan kita akan sebutkan di sini ada sekitar 12 poin adab terkait makan. Langsung saja kita mulai dengan adab yang pertama. Adab yang pertama ialah at-tasmiyatu fi awwalih, yaitu membaca basmalah pada permulaan makan. Ini adab yang pertama. Membaca basmalah pada permulaan makan. Artinya seorang muslim sebelum dia mengonsumsi apapun dari makanan-makanannya, maka dia diajarkan untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu dengan membaca bismillah. Dengan membaca bismillah di awal makannya. Ini sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Memang beliau yang ajarkan kalau makan itu ucapkan bismillah. Ada demikian. Sekalipun makan permen, sesuatu yang kecil, tetap diajarkan untuk membaca bismillah. Ada demikian. Di samping itu merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata seseorang apabila dia tidak menyebut nama Allah pada permulaan makannya, maka itu akan menjadi sebab keberkahan akan dicabut dari makanan tersebut. Keberkahan akan dicabut dari makanan tersebut. Dan juga para syaitan akan ikut makan bersamanya. Ini dampak kalau seseorang ketika hendak memulai makan tidak membaca basmalah, maka tadi keberkahan akan dicabut dari makanan tersebut dan juga para syaitan akan ikut makan bersamanya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan."
la mabita lakum wala 'asha. Artinya, apabila seseorang ia memasuki rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika memasuki rumahnya tersebut, dan dia pun juga menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan pun akan berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan juga tidak ada santapan untuk kalian. Lanjut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dakhala falam yadhkur Allah 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit. Artinya, tapi apabila seseorang dia memasuki rumahnya namun dia belum menyebut nama Allah ketika memasuki rumahnya tersebut, maka syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian punya tempat bermalam, ya, kalian mendapati tempat bermalam di rumah ini. Lanjut, wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Lalu jika orang tersebut juga tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian mendapati tempat bermalam dan juga mendapati sajian untuk dimakan. Ini kabar dari Nabi SAW tentang urgensi dan keutamaan mengucapkan basmalah ketika masuk rumah dan juga ketika hendak makan. Karena basmalah ini akan menjadi penghalang. Basmalah yang diucapkan ketika masuk rumah, ketika hendak makan, ini akan menjadi penghalang dari keburukan para syaitan. Tapi sebaliknya, kalau seorang tadi dia masuk rumah tidak baca basmalah, ya, dia makan juga tidak baca basmalah, maka syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, malam ini kalian dapat, ya, tempat untuk bermalam di rumah tersebut dan kalian dapat suguhan makanan untuk kalian ikut makan. Ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang kedua. Adab yang kedua ialah, ya, apabila seseorang lupa mengucapkan basmalah pada permulaan makannya, ya. Apabila seseorang lupa membaca basmalah pada permulaan makannya, artinya, ya, seorang muslim dia merupakan manusia biasa yang bisa saja kadangkala lupa untuk baca basmalah di permulaan makannya. Nah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan suatu bacaan untuk dibaca apabila seorang lupa baca basmalah di awal makannya. Ya, kita baca hadisnya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Apabila salah seorang di antara kalian hendak memakan suatu makanan, maka ucapkanlah bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu jika dia lupa membaca basmalah pada permulaan makannya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih. Ini. Mari kita hafal, ya. Ikuti saya. Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Sekali lagi. Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Terakhir. Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Artinya, dengan menyebut nama Allah pada permulaan makan dan pada akhirannya.
Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seseorang misalnya dia lupa baca basmalah sebelum makan, lalu dia sudah mulai makan, kemudian teringat di tengah-tengah makan atau setelah beres makan, teringat kalau tadi belum baca basmalah, maka yang dia baca seketika saat itu juga bacaan tadi, Bismillah fi awwalihi wa akhiri. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang ketiga. Adab yang ketiga. Baik. Sebelum kita lanjut ke adab yang ketiga, di hadis tadi yang kita baca, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tadi ya, kalau seorang hendak makan, hendaklah dia membaca Bismillah. Hadisnya demikian. Jadi tidak perlu ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sebelum makan itu cukup mengucapkan Bismillah, ya, tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup Bismillah saja, tanpa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Demikianlah lafal hadis yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya timbul pertanyaan, apa urusannya makan dengan baca basmalah? Apa korelasi, apa hubungannya antara makan dengan baca basmalah? Jawabnya, ucapan basmalah ketika seorang mengatakan Bismillah, yang artinya dengan nama Allah, itu mengandung isti'anah, yaitu minta bantuan. Ya, ketika seorang mengucapkan basmalah, itu mengandung minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa makan dan aktivitas lainnya diajarkan untuk baca basmalah terlebih dahulu? Agar seseorang dibantu dan ditolong oleh Allah Ta'ala pada aktivitasnya tersebut. Ya. Jadi makan pun butuh bantuan dari Allah. Demikian pula makanan yang dimakan oleh seseorang, ya, tatkala dicerna itu pun juga butuh bantuan dari Allah. Ya, sampai akhirnya makanan tersebut bisa dikeluarkan kembali ampasnya. Itu semua butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum makan diajarkan untuk baca Bismillah. Demikian. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ketiga. Sebelum kita lanjut ya, ini kita kajian subuh nih. Habis pada sahur ya. Ini ngantuknya mantap biasanya ini. Mari kita bersabar sebentar ya. Kurang lebih setengah jam saja sampai jam 6, sampai syuruk ya. Itu. Tidurnya nanti pulang kajian gak apa-apa sana. Tapi sekarang jangan. Ya, kita ngaji dulu. Ya, ngaji dulu, dilawan ngantuknya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang ketiga ialah makan dengan tangan kanan. Adab yang ketiga ialah makan dengan tangan kanan. Baik. Ya. Ini diantara adab makan. Ya, bahwa makan itu menggunakan tangan kanan. Untuk menyuap makanan ke mulut itu pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Dan kalau dia hendak minum, maka hendaklah dia juga minum pakai tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena cuma syaitan yang makan pakai tangan kiri. Karena sesungguhnya syaitan dia makan pakai tangan kiri dan dia juga minum pakai tangan kiri. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi memang beliau yang suruh kalau makan pakai tangan kanan, minum juga pakai tangan kanan.
Ya. Sedangkan makan dan minum pakai tangan kiri itu perbuatan siapa? Syaitan. Demikian ya. Ini yang perlu diperhatikan. Baik. Nah, ya. Misalnya timbul pertanyaan, apa urusannya membedakan kanan dan kiri antara makan dan minum? Ya. Jawabnya pertama, itu sudah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang suruh, ya, makan dan minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Nah, kita bacakan di sini ada sebuah riwayat, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang peristiwa seseorang, ya, yang pernah menentang hukum yang satu ini. Kita baca ya, gini ceritanya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis tersebut disebutkan pernah ada seorang pria yang makan di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pria tersebut makan pakai tangan kiri dan di situ ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul biyaminik." Makanlah pakai tangan kananmu. Ya. Lalu orang tersebut berkata, "Aku tidak bisa." Yani aku tidak bisa makan pakai tangan kanan. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Lastata'ta." Kalau begitu selamanya engkau tidak akan pernah bisa. Itu disebutkan dalam hadis, tidak ada yang menghalangi orang tersebut untuk makan pakai tangan kanan kecuali rasa sombong. Ya. Disebutkan dalam hadis tersebut oleh perawi hadis disebutkan setelah Nabi SAW mengatakan demikian, maka orang tersebut setelah itu tidak bisa lagi mengangkat tangannya. Subhanallah. Artinya apa? Lumpuh. Ini pernah kejadian ini hadis sahih. Jadi pernah ada seorang di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia makan pakai tangan kiri. Sudah ditegur oleh Nabi SAW, ditegur dan dinasihati, makan pakai tangan kanan. Ternyata orang tersebut dengan sombong mengatakan gak bisa pakai tangan kanan, padahal dia bisa. Oleh Nabi SAW didoakan lastata'ta, semoga memang tidak bisa. Akhirnya tangannya lumpuh, tidak bisa diangkat lagi, gara-gara menentang ajaran Nabi SAW. Hati-hati nih, ini pernah kejadian. Dari sini kita bisa petik pelajaran bahwa jangan pernah berani menentang ajaran Nabi SAW, sekalipun kecil dan sederhana. Terlihat sederhana, makan pakai tangan kanan, ya. Sepintas apa bedanya kanan dengan kiri? Tapi itu sudah jadi ajaran Nabi SAW. Kita disuruh makan pakai tangan kanan, dilarang pakai tangan kiri. Ini pernah kejadian ini, ya. Ditegur langsung oleh Nabi SAW. Ternyata orang tersebut sombong, tidak mau, ya, melaksanakan perintah Nabi SAW. Pada akhirnya apa? Didoakan keburukan oleh Nabi SAW, semoga memang betul tidak bisa. Akhirnya tangan dia itu tidak bisa lagi diangkat setelah itu. Subhanallah. Gara-gara menentang Nabi SAW. Ini hati-hati ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Lanjut, adab yang keempat. Jadi jangan disepelekan ya. Jangan disepelekan. Sebelum kita baca adab yang keempat, tadi Nabi SAW ketika mendapati ada orang makan minum pakai tangan kiri, itu ditegur oleh Nabi SAW. Pelajaran yang bisa kita petik ialah hendaknya demikian seorang muslim ketika sedang makan bareng, ketika sedang bersama yang lain, ada yang makan minum pakai tangan kiri, itu hendaknya ditegur baik-baik. Mas, Pak, tolong makannya pakai tangan kanan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang keempat. Ya, adab yang keempat yaitu
makan dari sisi yang paling dekat. Makan dari sisi yang paling dekat. Artinya begini. Kalau ada satu jenis lauk ya, di satu tampah, maka adabnya itu seseorang dia mengambil yang terdekat, bukan ngacak ngambil yang jauh. Ambil jauh. Itu kalau lauknya satu dan sama. Tapi kalau lauknya macam-macam, ya, kalau lauknya macam-macam dia boleh ambil yang jauh. Misalnya di depan dia tahu, tempe, ayam, ikannya di situ. Yang paling dekat di sini tahu, tempe. Nah kalau dia memang pengennya ayam, tidak mengapa, punten dia ambil ayam, punten dia ambil ikan. Tapi kalau lauknya sama, ya, adabnya itu dia ambil yang paling dekat, bukan ambil yang di sisi orang. Nah, itu bukan. Seperti itu ya. Itu adabnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Diceritakan oleh sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, dulu sewaktu aku masih kecil, pada pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika tanganku itu ngacak-ngacak ngambil makan, ditampar, padahal lauknya sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak, ucapkanlah bismillah kalau makan. Makanlah pakai tangan kanan dan makanlah dari yang paling dekat. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Nabi SAW mendapati sahabat Umar bin Abi Salamah yang masih kecil waktu itu. Nah itu ngacak, ngambil lauknya, ya, tidak mengambil dari sisi terdekat. Ditegur dan dinasihati oleh Nabi SAW. Nah, kalau makan baca basmalah, makan pakai tangan kanan dan makan dari yang paling dekat. Demikianlah pendidikan dan pengajaran ya dari Nabi SAW untuk ya kaum muslimin. Ada demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Lanjut adab yang kelima. Adab yang kelima ya disebutkan di sini, makan dari sisi-sisi tampah ya. Makan dari sisi-sisi tampah. Maksudnya begini. Jadi kalau makannya itu bersama-sama satu tampah, maka adabnya itu masing-masing ya itu memulai makan dari sisinya, dari pinggirnya. Dari pinggir menuju ke tengah. Nah, itu adabnya begitu. Jadi kalau makannya ditampah bersama-sama, itu seseorang jangan mulai ambil dari tengah nyuapnya itu, tapi dari sisi. Dari sisi baru ke tengah, bukan dari tengah dulu. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ayat. Ya. Dalam hadis disebutkan ini. Hadis yang sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kata beliau, "Kulu fil qas'ati min jawanibiha." Makanlah oleh kalian dari tampah itu, dari bagian sisi-sisi pinggirnya. Wala ta'kulu min wastiha. Dan janganlah kalian makan ya dimulai dari bagian tengah tampah tersebut. Kenapa? Fa innal barakata tanzilu fi wasliha. Karena keberkahan itu turunnya di bagian tengahnya. Artinya Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Kalau makan bersama-sama di satu tampah,
itu masing-masing makan mulai dari pinggirnya menuju ke tengah, agar bagian tengah itu menjadi yang terakhir, yang di situ Allah turunkan keberkahan. Nah, demikian, seperti itu. Jadi beliau larang jangan mulai dari tengah, tapi dari pinggir. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang keenam. Adab yang keenam ialah hendaknya tidak makan sambil bersandar. Hendaknya tidak makan sambil bersandar. Ini diantara adab. Ya, ulama menjelaskan hukumnya tidak sampai haram, tapi makruh saja. Hukumnya makruh. Jadi seseorang itu adabnya kalau makan tidak sambil bersandar makan. Jangan bersandar makannya. Jangan sambil bersandar. Karena ada hukum makruh di situ. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La akulu muttaki'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku itu tidak makan sambil bersandar." Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang ajarkan dan beliau yang jelaskan bahwa di antara adab makan beliau ialah kalau makan itu tidak sambil bersandar atau bertelekan. Nah, itu. Ini makanya oleh para ulama ditarik kesimpulan hukum makruh hukumnya kalau makan sambil bersandar. Ada demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh yaitu hendaknya tidak mencela makanan. Hendaknya tidak mencela makanan. Nah, ini adabnya ini. Adabnya dalam makan, adab terkait makan, ya. Adab terkait makan. Bahwa hendaknya seorang muslim yang saleh, yang baik, ya, itu menahan dan menjaga lisannya dari mencela makanan. Dari mencela makanan, ya. Ini adabnya ini. Mengapa demikian? Karena makanan, ya, karena yang namanya makanan apapun itu, suka tidak suka itu rezeki dari Allah Ta'ala. Ya, jangan dicela. Kalau mencela makanan, nah ini termasuk adab yang tidak baik. Ada demikian. Ini mencela makanan, ya. Baik. Jangan seperti kebanyakan orang. Jangan seperti kebanyakan orang. Ada orang, ya, ada orang yang dia kalau makan, ya, makan terus sampai habis, tapi mulutnya tidak berhenti mencela makanan itu. Tapi nyuap terus. Ini kurang garam, ini kurang ini, tapi makan terus. Dicela-cela makanannya tapi habis juga. Makin parah lagi, makin jelek lagi adabnya. Udah dibeliin, ditraktir, mencela lagi. Ini ada orang-orang nggak tahu diri nih. Ini ada orang-orang nggak tahu diri. Ya, udah dibeliin makanan, udah ditraktir, dijajanin, mulutnya sembarangan kalau ngomong. Cela ini, cela itu makanannya, jangan. Nah, ini nggak baik adab yang seperti itu. Ya. Mari kita lihat contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata sahabat, ya, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata begini, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela suatu makanan apapun. In ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau memang berselera terhadap makanan tersebut, maka beliau makan. Tapi kalau beliau tidak berselera, maka beliau pun tinggalkan, tidak mencela itu. Ini adabnya ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ini persaksian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tidak pernah mencela makanan apapun. Kata para ulama, ini termasuk mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa adab dan akhlak beliau. Coba, siapa di antara kita orang zaman sekarang yang sekalipun gak pernah mencela makanan? Saya kira gak ada, semua kita pernah. Nabi SAW seumur hidup gak pernah mencela makanan. Subhanallah. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini akhlak luar biasa, mukjizat ajaib ini. Akhlak kayak begini ada di manusia mana zaman sekarang? Gak ada. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seumur hidup beliau gak pernah mencela makanan sekalipun. Luar biasa, mukjizat. Ini menunjukkan bahwa beliau memang seorang Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kata Abu Hurairah, adabnya itu Nabi SAW mengajarkan, kalau suka ya makan, kalau tidak suka ya udah, gak usah mencela, itu mencerca. Demikian. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ke-8. Dikit lagi, adab yang ke-8. Adab yang ke-8 ialah hendaknya tidak sampai terlalu kenyang. Hendaknya tidak sampai kekenyangan berlebihan. Ini adab yang ke-8. Hendaknya tidak sampai kekenyangan berlebihan. Baik. Memang demikian ajaran kita, ya, ajaran Islam. Ya, dalam Islam seorang muslim diperkenankan untuk makan, minum, tapi jangan berlebihan. Jangan melampaui batas, ya. Nah, disebutkan hadis nih. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadisnya hasan sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn." Artinya, seorang anak Adam, manusia, tidaklah memenuhi suatu bejana pun yang lebih buruk ketimbang perutnya sendiri. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbah." Kata Nabi SAW, sebetulnya cukup bagi seorang anak Adam, manusia, beberapa suap makanan untuk bisa menegakkan tulang punggungnya, supaya bisa beribadah dan beraktivitas. Sebetulnya kata Nabi SAW, cukup untuk menyambung hidup itu hanya beberapa suap makan saja. Demikian. Lanjut kata beliau, fa in kana la mahala, tapi jika dia ingin makan lebih banyak dari itu, beliau nasihatkan, fa thuluthun li ta'amihi. Maka kalau bisa sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga lagi untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga lagi untuk nafasnya, air. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seseorang jika memang ingin makan lebih banyak, beliau ajarkan tadi dibagi sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga lagi buat bernafas. Artinya tetap jangan semua isinya makanan full, itu yang menyebabkan seorang jadi terengah-engah, ya, tidak bisa bernafas dengan baik dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau makan itu tidak, ya, kelewatan sampai berlebihan. Demikian. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sedikit lagi. Adab yang ke-9. Adab yang ke-9 ialah tidak meniup makanan dan minuman. Ini adab yang ke-9 ini. Tidak meniup makanan dan minuman. Artinya seorang muslim, ya, apapun makanannya, apapun minumannya, adabnya dia tidak meniup, ya, makanan atau minuman tersebut. Demikian. Jangan ditiup. Makanan minuman ditiup. Ya. Air. Misalnya minuman-minuman panas.
teh, kopi ya, susu. Itu jangan ditiup itu. Gelasnya, cangkirnya ya. Ada demikian. Adabnya tidak ditiup. Demikian pula makanan. Ketika menyuap nasi, lauk, sayur yang panas, adabnya jangan ditiup. Ini masih sering didapati sebagian orang tua, ibu-ibu ya, ketika menyuapi anak kecil itu ditiup dulu, lalu disuapi. Tiap suapan ditiup, suapin. Enggak, adabnya tidak seperti itu. Ada demikian. Ya, karena yang seperti itu memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Dalam hadis yang disebutkan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kata dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil nafkhi fi at-ta'ami wasyarab." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang meniup makanan dan minuman. Ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi memang meniup makanan dan minuman telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan kita sebagai seorang Muslim, ya, bahwa setiap larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada hikmah, Dan beliau sudah larang, jangan meniup makanan dan minuman, ya. Itu. Nah, kita imani bahwa setiap larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada hikmahnya. Baik, ya. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan, ya, pernah ada seseorang yang bertanya setelah disampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang meniup, ya, pada makanan atau minuman. Lalu ada seseorang yang bertanya, bagaimana kalau di makanan atau minuman tersebut ada suatu kotoran? Maka beliau SAW mengajarkan, ya cukup disingkirkan kotoran itu, ya, cukup disingkirkan kotoran tersebut. Lalu dikatakan lagi, ditanya lagi. Kata orang tersebut, ya, saya ini tidak puas minum kalau cuma sekali nafas, harus sambil nafas minumnya itu. Kata Nabi SAW, kalau kayak begitu, ya, maka kau jauhkan dulu wadahmu, kemudian kau bisa bernafas. Ada demikian. Ini nih. Jadi kalau minum dari gelas misalnya ini, minum dari gelas, ya, seseorang ketika minum dari gelas itu dia minum. Tatkala hendak bernafas itu dijauhkan dulu gelasnya, nafas baru minum lagi. Bukan minum glek sambil nafas. Ini nggak boleh. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bernafas di bejana wadah minuman itu nggak boleh. Ada demikian. Jadi kalau mau bernafas dijauhkan dulu, baru minum lagi. Mau nafas jauhkan lagi, minum lagi. Bukan minum sampai selesai sambil nafas. Nggak begitu. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ke-10. Ya. Adab yang ke-10, ya, yaitu tidak membiarkan bagian makanan yang terjatuh. Tidak membiarkan bagian makanan yang terjatuh. Artinya, di antara adab Islami dalam makan ialah kalau ada bagian makanan yang terjatuh ke bawah, ya, itu adabnya itu tidak dibiarkan, tapi dipungut, diambil, kemudian dibersihkan. Yang terkena kotoran tersebut lalu bisa dia makan lagi. Ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu dalam hadis disebutkan ini, ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kata beliau begini, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sesungguhnya syaitan itu selalu ikut serta
dengan salah seorang di antara kalian pada setiap aktivitasnya, sampai pun syaitan juga ikut serta ketika seseorang hendak makan. Lalu beliau bersabda, fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit ma kana biha min adhan thumma liyakulha wa la yad'aha lisyaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila ada yang terjatuh dari makanan salah seorang di antara kalian, hendaklah dia singkirkan kotoran yang menempel dari makanan tersebut, kemudian hendaklah dia makan makanan itu, dan janganlah dia biarkan makanan tersebut untuk syaitan. Lanjut kata Nabi SAW, fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah beres dari makannya, hendaklah dia menjilati jemarinya, karena sesungguhnya dia tidak tahu di bagian mana dari makanannya tersebut ada keberkahan. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tersebut beliau kabarkan bahwa syaitan ini selalu berusaha membarengi seorang hamba, sampai pun urusan makan itu syaitan berusaha membarengi. Lalu beliau ajarkan, kalau ada makanan yang jatuh, itu bukan langsung dibuang, dibiarkan, tapi dipungut, kemudian dibersihkan bagian kotorannya, lalu masih bisa dia makan. Dan beliau katakan, jangan biarkan makanan tersebut untuk syaitan. Nah itu. Lalu beliau ajarkan adab yang lain. Kalau beres makan, terutama pakai tangan langsung, adabnya itu apa? Dijilat terlebih dahulu sebelum dicuci. Ya, karena sesungguhnya seseorang itu tidak tahu di bagian mana ada keberkahan. Ada demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Dua lagi, yang terakhir, yang ke-11, yang 11 12 nih. Yang ke-11 adabnya ialah tidak menggabungkan antara kurma dan yang lainnya apabila seseorang makan dengan orang lain kecuali dengan seizinnya. Artinya begini, kalau seseorang makannya dengan orang lain, apakah berdua, bertiga dan seterusnya, maka kata Nabi SAW dijelaskan ya dalam hadisnya bahwa hendaknya seseorang itu kalau mau ambil makanan lebih dari satu dan dia dengan yang lain, itu hendaknya izin dulu. Ada bilang, ada ngomong. Jadi kalau makan bareng ya, barengan, dan seorang itu ingin menggabung antara satu makanan dengan makanan yang lain, adabnya itu izin dulu, ngomong dulu dengan kawannya. Ada demikian. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang menggabungkan antara dua kurma sekaligus sampai dia minta izin dulu dengan kawan-kawannya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-12 yang terakhir, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang ke-12 ialah membaca hamdalah setelah beres makan. Jadi sebelum makan baca basmalah, setelah makan baca hamdalah, minimal mengucapkan alhamdulillah setelah makan ya, apapun ya, baik sedikit ataupun banyak, baik besar ataupun kecil. Adabnya itu beres makan baca hamdalah. Kenapa memangnya? Karena membaca hamdalah setelah beres makan ini termasuk sebab untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dia betul-betul ridha kepada seorang hamba yang apabila dia makan sesuatu, maka setelah itu dia pun mengucapkan hamdalah, atau dia minum sesuatu,
setelah itu dia pun mengucapkan hamdalah. Jadi orang yang tiap beres makan, beres minum baca hamdalah, dapat jaminan Allah restu dan ridho kepada orang tersebut. Beres, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai dari bab tentang adab makan. Ngomong terus tuh dari habis subuh sampai syuruk, ya. Itu. Baik, demikian wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum, Ustaz, tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, adab 1, kalau nggak salah adab 3, kalau tidak salah juga adab 5. Adab 1 yaitu tadi disinggung masalah makan kecil maupun makan besar. Makan besar tentunya tertentu. Bagaimana tadi belum disinggung masalah minum, apakah harus basmalah? Kedua, lanjut aja ya. Tadi masalah adab 3 itu masalah ngambil, ambil makanan tangan kanan nggak bisa. Kalau di berpesi nanti kalau salah adabnya tadi itu tadi kan makan ya, ngambil harus tangan kanan. Kalau tangan kiri ngambil minuman apa? Itu yang ketiga. Ada kelima, keempat tadi ya. Itu masalah makannya. Tadi kan ada juga makan yang nasinya saja, tapi lauknya itu mutar, Ustaz. Ini kan adanya lebih kanan itu loh kan? Itu bagaimana, Ustaz? Kalau dijelaskan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Untuk yang pertama, ya, terkait membaca basmalah, maka juga ya diajarkan ketika sebelum minum air. Jadi ketika disebut makan itu sepaket dengan minum. Demikian. Jadi minum pun juga baca basmalah. Lalu yang kedua terkait penggunaan tangan kanan, ya, air. Tadi yang diperintahkan itu menggunakan tangan kanan ketika nyuapnya, ya, ketika nyuapnya. Adapun untuk sekedar mengambil pakai tangan kiri boleh. Ya, kita ambil gelas, ambil teko pakai tangan kiri boleh. Ya, tangan kanannya itu yang buat nyuapnya itu, buat masukin ke mulutnya itu pakai tangan kanan. Adapun kalau ngambil masih bebas, pakai tangan kiri boleh. Kalau sila tangan kanannya repot, ada mikir, gitu ya. Tapi di antara adab lain, kalau dengan orang lain dalam menerima barang atau memberi barang, adabnya pakai tangan kanan. Ya, kan nggak bagus, ya. Menerima pakai tangan kiri atau ngasih pakai tangan kiri. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita ambil pakai tangan kiri boleh. Tapi nanti pas nyuapnya itu pakai tangan kanan. Ada mikir, seperti itu. Tadi yang ketiga, ya, baik, ya. Kalau makanannya jalan, gerak, muter begitu ya, ada demikian. Itu macam-macam lauk ya, maka boleh ya, kita boleh pilih. Kita boleh pilih mana yang kita mau makan, seperti itu. Ya. Kalau memang lauknya macam-macam, ya, kalau lauknya macam-macam lebih dari satu, itu kita boleh pilih. Ya. Tidak mesti yang terdekat. Kita tunggu yang kita inginkan muter sampai kita, tidak mengapa seperti itu. Ada demikian. Jadi tadi ya, perintah untuk makan dari yang terdekat itu kalau lauknya satu sama. Kita dilarang untuk ngambil yang jauh kalau lauknya sama. Tapi kalau lauknya macam-macam kita boleh mengambil yang kita inginkan meskipun itu jauh. Seperti itu Pak ya. Allah. Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang doa Pak. Selama ini kita mengajarkan ke anak-anak baca doa sebelum makan, kita juga baca doanya itu kan sebetulnya Bismillah harusnya ya Pak. Tapi kita membiasakan baca doa Allahumma doa yang mau makan. Allahumma barik lana apa itu suatu kesalahan juga Pak? Karena nggak diawali dengan
Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga ibu dan kita semua dalam kebaikan. Nah, ini doa populer sebelum makan ya. Nah, itu ya. Banyak diajarkan dan juga diamalkan. Nah, itu. Ya. Maka ya sebatas pengetahuan kami ya. Nah, itu. Bahwa yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah ucapan basmalah sebelum makan. Adapun lafal doa tadi, kami pribadi belum mendapati riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada demikian. Ya, jadi sejauh ini kami pribadi pun tidak mengetahui. Ya, lafal doa tersebut ya terdapat riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami tahu bahwa riwayat yang sahih tentang bacaan sebelum makan hanya basmalah. Ada demikian, hanya basmalah, dan kita mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bu, wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi mungkin ada yang kelewat ya. Makan sambil berdiri dan duduk itu hukumnya bagaimana? Yang kedua, kalau kita terjebak dalam kondisi darurat karena di gedung serbaguna misalnya kita makan ada acara itu kan nggak ada kursinya, nggak bisa sikap kita bagaimana? Yang ketiga, ada teman saya juga makan dengan bejananya kok dijilat itu kalau sudah hukumnya gimana? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Terkait makan dan minum sambil berdiri, apa hukumnya akhirnya? Maka memang ada riwayat tentang hal tersebut, ya. Tapi hukumnya itu tidak sampai haram, ya, tidak sampai haram. Minimal makruh makan minum sambil berdiri. Itu. Karena kita dapati ya, ada riwayat yang melarang, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah berdiri juga sambil berdiri, sehingga tidak sampai haram, ya, tidak sampai haram. Meskipun yang terbaik ya sambil duduk gitu ya. Tapi kita tidak mengatakan sampai haram berdiri itu enggak. Tapi yang terbaik duduk. Ada demikian. Dan ya kalau bisa seorang ketika mengadakan acara, pesta, walimah dan seterusnya, ya dia sediakan kursi lah. Sediakan kursi untuk para tamu ya, agar bisa memaksimalkan adab-adabnya. Ada demikian. Lalu tadi yang terakhir tentang menjilati bejananya juga ya, wadahnya juga, piringnya, mangkoknya, demikian ya. Maka jawabnya bukan suatu keharusan. Bukan suatu keharusan, yang kita dapati hadisnya itu hanya menjilati jemarinya saja. Nah, seperti itu ya. Adapun yang ada di wadah itu ya apa yang kita bisa aja yang kita jelati. Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya mau sebenarnya sekedar ada maknanya minum ketika ada kita atau saya sering buru-buru ya, kita mungkin mendekati imsak sahur buka itu kadang kalau makan mungkin kalau kita jadi oleh Rasulullah SAW satu soal mungkin sampai penuh mulutnya, ataupun saat kita minum setelah olahraga ya, kadang kita merasa haus sekali sehingga enggak setelah nih dua teguk tiga teguk sekaligus. Itu bagaimana adanya? Seperti itu pada waktu itu. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Ya, ini orang makan ya sampai penuh mulutnya ya. Mulutnya belum nelen, belum masukin lagi begitu ya. Ada lagi yang minum juga langsung blok tanpa seteguk begitu ya. Demikian. Maka jawabnya ya, perbuatan seperti ini tidak sampai level haram, dan orang tersebut tidak dikatakan berdosa. Tapi yang seperti ini kurang elok dalam adab seperti itu. Kurang maksimal dalam adab, tidak demikian. Karena di samping itu tidak elok dalam adab, juga bisa membahayakan sebetulnya kalau makan seperti itu, makan seperti itu, jelas ya. Tapi kita tidak sampai mengatakan itu haram, enggak. Kita sampai tidak mengatakan orang ini berdosa, tidak. Tapi ya seperti itu dihindari. Seperti itu dihindari, menyalahi adab dan juga bisa membahayakan. Allah. Apa lagi? Masih ada ya? Oh, saya di sini nih. Gantian. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Pertanyaan saya,
itu amis, nggak segar lagi. Apakah itu masuk mencela gitu? Kita bilang ke petugas gitu. Kita Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Ya, maka jawab begini. Ya, ini makanan nih yang sudah tersajikan. Penilaian kita setelah dicicipi ada yang kurang garam, ini kurang segar, ada demikian. Ya, maka iya beli misalnya di tempat umum gitu ya, beli ya, ada demikian. Maka begini, itu kembali kepada makanan tersebut, kondisi makanan atau minuman tersebut masih layak konsumsi atau tidak. Kalau sekiranya masih layak konsumsi, cuma kurang sempurna aja rasanya, tetap jangan dicela. Tapi kita bisa berikan masukan kepada pegawai atau di tempat tersebut kita berikan masukan seperti itu. Kita berikan masukan, ya, dengan cara yang baik, adab yang baik. Kita bisa kasih masukan dan saran ya. Ini alangkah baiknya kalau kedepannya bisa lebih ini lagi, lebih itu lagi, begitulah, pakai adab-adab yang baik lah. Jadi kita jangan menjelek-jelekan makanan tersebut ya. Itu jika memang masih bisa layak dikonsumsi. Tapi kalau yang dimaksud dengan tadi kondisi makanannya ini udah basi, nggak layak, masih disajikan juga, ini baru kita bisa lebih tegas dalam hal tersebut. Tuh hak kita sebagai pembeli demikian untuk bisa memberikan teguran kepada penjual. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana ada minum dan makan yang baik. Artinya apakah ketika kita makan, setelah makan beberapa suap terus langsung minum atau seperti itu, dan ada minum, apakah minum itu sekaligus seperti orang kehausan, blok gitu ya? Terus seperti apa? Berikutnya yang saya tahu, ketika ada minuman apa yang dihidapi lalat masuk dalam minuman, lalatnya langsung disentuh ke dalam sehingga memang dari sayap itu dan bila sayap yang terkena minuman itu yang karena sayap kanan yang terkena sayap kirinya bisa menjadi penetralisir. Nah, bagaimana kalau makanan yang terhindari lalat seperti itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga apa dan kita semua dalam kebaikan. Baik. Kebanyakan dia lupa. Yang pertama tadi apa? Ulang lagi. Satu-satu aja makanya. Saya juga bertanya dari lupa. Sabar ya. Jadi tadi itu bagaimana jika kita makan? Apa kita makan dahulu baru minum? Oke, siap. Ingat. Satu-satu makanya. Ini sama-sama aki-akin. Terus yang kedua. Udah, tunggu. Nanti dua lagi. Tadi yang pertama, oke. Terkait makan ya. Nah, ini kita minumnya itu nanti belakangan aja atau di tengah-tengah bisa sambil minum begitu ya. Pertama kalau ditanya secara hukum syariat dalam Islam, hukumnya boleh-boleh saja. Nggak ada keharusan begini begitu. Hukumnya boleh, orang tersebut tidak berdosa. Jelas? Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, tanyanya sama dokter bukan sama saya. Saya nggak tahu. Tapi kalau secara hukum boleh, nggak berdosa. Mau dia minum dulu atau dia di tengah-tengah minum, dia belakangan baru minum, itu boleh. Tapi kalau mau bertanya tadi mana yang lebih lebih direkomendasikan, ya tanya kepada ahli. Seperti itu, mana yang lebih baik, apakah minum tuh gimana dan seterusnya, jelas ya. Saya hanya menjawab secara hukum, itu hukumnya boleh-boleh saja, bebas. Tadi yang kedua apa? Makanan yang dihinggapi oleh minuman yang dihinggapi oleh. Oke, siap. Kalau makanan seperti apa? Baik, terima kasih banyak. Nah, apa yang Bapak sebutkan itu memang hadis Nabi SAW. Beliau yang ajarkan itu kalau ada lalat hinggap itu ya, beliau suruh itu ya dicelupkan lalat tersebut, celupkan. Lalu setelah celupkan ya dibuang
itunya lalatnya dan bisa diminum. Nah, demikian. Itu memang hadis Nabi SAW. Beliau sampaikan itu tadi dalam hadis disebutkan karena pada salah satu sayapnya ada penyakit, di satu sayapnya lagi ya itulah ada penawarnya, begitu. Nah, bagaimana dengan makanan begitu ya? Maka jawabnya hadis tadi itu bisa berlaku kita amalkan ya pada sesuatu yang cair ya. Pada sesuatu yang cair. Apakah itu minuman atau memang sesuatu yang berkuah? Ada demikian. Tapi kalau yang padat nggak bisa dipraktekkan begitu. Kalau yang padat, ya kalau yang padat kita lihat ada alat hinggap, ya bisa kita singkirkan aja bagian yang dia hinggapi tadi seperti itu. Jelas ya Pak ya? Allah. Habis waktunya? Cukup ya beres? Satu lagi. Ya silakan. Banyak Rasulullah sendiri ketika makan biasanya apa? Makan dahulu atau baru minum? Baik, terima kasih Pak. Ini yang Bapak tanyakan bagaimana contoh nabinya gitu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabnya berdasarkan keterbatasan ilmu kami nggak tahu adanya riwayat tentang rincian tersebut, saya nggak tahu. Ada demikian. Makanya tadi kita katakan itu hukumnya boleh-boleh aja, mau makan dulu, minum dulu, boleh-boleh aja. Tapi kalau yang pertanyaannya mana yang direkomendasikan untuk kesehatan, nah, tanya sama dokter mana yang lebih baik seperti itu. Nah itu gitu ya. Tapi kalau dari contoh Nabi SAW, kami pribadi nggak tahu tentang hal tersebut. Wallah. Cukup ya? Cukup. Nggak ada bubur, nggak ada lontong, nggak ada. Ya. Nanti maghrib. Ya baik, demikian bermanfaat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta